Seperti biasa ya, pada malam Jumat kali ini gue bakal menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Nah, untuk episode kali ini gue dapet nih 3 kisah nyata yang menurut gue itu menjijikan banget. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain di notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Tiga, live streaming memakan kelabang. Sebagaimana yang lo tahu ya, salah satu aspek penting dari konten kreator adalah live streaming. Gue nggak perlu lagi ya jelasin apa itu live streaming, karena gue yakin lo semua udah paham lah ya. Nah, di Cina sana, industri tentang live streaming ini tuh sedang berkembang pesat banget. Sampai-sampai orang rela melakukan apa aja demi trending di sebuah platform. Salah satu hal yang rela mereka lakukan adalah memakan kelabang. Jadi, pada tahun 2019 lalu, di Cina ada seorang vlogger yang bernama Sun. Sun ini biasa membuat acara live streaming gitu di sebuah platform yang bernama Douyo. Di dalam platform ini, Sun sudah mempunyai sekitaran 15.000 follower. Nah, ketika acara live streamingnya dimulai, Sun pada awalnya itu kayak membuat sambutan gitu dan ngobrol bareng lah dengan followers dan juga penontonnya. Selain ngobrol bareng, dia juga sering tuh melakukan hal-hal yang gila. Jadi model acaranya tuh ya kurang lebih seperti ini nih ya. Sun bakalan duduk di depan kamera ngobrol biasa dengan penontonnya. Nah, di belakangnya Sun itu ada semacam roda undian gitu di mana nantinya bakalan berputar. Di dalam ronda undiannya isinya tuh bukan hadiah, melainkan hal gila apa yang mesti Sun lakukan. Biasanya itu tertulis kayak Sun mesti minum baijiu, semacam alkohol super keras dari Cina, atau makan mie instan super pedas yang porsinya banyak banget. Pokoknya di dalam undiannya ini banyaklah challenge-challenge gila gitu. Nah, pada tanggal 18 Juli tahun 2019, demi menambah followersnya, Sun menambahkan beberapa challenge yang lebih gila lagi. Di antaranya adalah challenge minum banyak sekali cuka masak, minum 1 gentong yang berisi bir, dan makan makanan ekstrim seperti toke, kelabang, ulat bambu, ulat bulu, dan lain-lainnya. Dan semua makanan tadi itu masih dalam kondisi yang hidup. Dan bener dong, acara live streamingnya ini menjadi rame banget. Para penonton tuh mengantisipasi nih sekiranya challenge apa yang bakalan Sun lakukan pada malam itu. Ketika Sun memutar roda undian challenge-nya, antisipasinya itu semakin besar. Gak lama kemudian, roda undian challenge-nya ini berhenti pada satu challenge. Dan challenge-nya adalah Sun mesti memakan hidup-hidup seekor toke. Penonton di live streaming Sun ini bersorak gembira. Banyak komentar yang menuliskan kayak makan, makan, makan. Nah, karena terpicu oleh penonton dan juga adrenalin, ya udah deh, Sun makan tuh tokeknya secara hidup-hidup. Awalnya dia agak susah menelan tokeknya, tapi akhirnya bisa juga. Dia menunjukkan lidah dan isi mulutnya bahwa tokeknya ini tuh udah kemakan. Penonton yang melihat ini semakin girang tuh. Bahkan acara live streamingnya itu mencapai 100.000 pengunjung. Setelah makan toke, Sun minum bir tuh supaya membersihkan rasa jijik yang masih menempel di mulutnya. Nah, untuk challenge yang kedua, Sun memutar lagi roda undiannya. Dan pada sesi kedua ini, roda undiannya berhenti pada satu challenge. Challenge-nya ini adalah Sun mesti memakan kelabang hidup-hidup. Penonton di kolom komentar semakin antusias ya, karena ini challenge gila banget nih. Pas itu lagi-lagi penonton bersorak-sorai di kolom komentar kayak menuliskan makan, makan, makan. Karena penontonnya semakin heboh dan juga semakin rame, Sun juga semakin semangat nih. Dia lalu ambil kelabangnya yang masih hidup ya, yang ukurannya cukup gede gitulah. Dan tanpa ragu-ragu dia lalu masukin kelabangnya ini ke mulutnya. Berusaha dia kunyah dan juga dia telan. Tapi hal tak terduga malah terjadi. Sun tiba-tiba aja ambruk di saat acara live streamingnya menghilang dari pandangan penonton. Walaupun begitu, penonton bukannya kebingungan ya, tapi malah kayak semakin heboh, semakin rame, semakin banyak tuh yang ngasih saweran ke acara live streamingnya Sun. 2 hari kemudian, live streamingnya Sun ini masih nyala, cuman keberadaannya Sun itu tidak diketahui. Penonton yang tadinya rame ini udah pada bubar ya, hanya ada beberapa orang-orang yang masih standby aja yang kepo. Gak lama kemudian, dari tampilan live streamingnya, pintu kamarnya Sun ini terbuka. Ternyata pacarnya Sun ini datang ke kamar apartemennya Sun untuk mengecek kondisinya. Pas itu ya, pacarnya Sun ini kaget dan berteriak histeris dikarenakan menemukan Sun dengan kondisi yang tragis. Sun ditemukan terbaring di bawah meja dengan 2 kelabang yang masih hidup
berceceran di mukanya. Pas petugas medis datang ketika diperiksa, ternyata Sun sudah meninggal dunia sejak 2 hari yang lalu. Ternyata 2 hari yang lalu pas acara live streaming pas Sun sedang memakan kelabang, ada hal buruk yang terjadi kepada Sun. Ternyata ya ketika Sun sedang memakan kelabang, kelabangnya ini itu menyerang balik. Kelabangnya ini mulai memberontak di dalam mulutnya Sun. Kelabangnya ini mulai kayak menyengat mulut dan juga tenggorokannya Sun. Karena kelabang itu adalah hewan yang mempunyai racun, mulut dan juga tenggorokannya Sun ini menjadi membengkak. Sun pun menjadi tidak bisa bernafas dan ambruk. Dikarenakan Sun live streaming sendirian di kamar apartemennya ya, nggak ada tuh yang menolong Sun. Pada akhirnya Sun meninggal dunia akibat banyak gigitan dan juga sengatan kelabang yang ada di mulut dan juga tenggorokannya. Kedua, kerja setelah hari kiamat. Kalau lo berpikiran bahwa lo bakalan berhenti atau libur bekerja setelah hari kiamat, well, ternyata enggak cuy. Lo mesti tetap masuk kerja walaupun setelah hari kiamat. Nah, hari kiamat yang gue maksud itu adalah hari kiamat Sugro atau kiamat kecil. Jadi pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 ada seorang pria yang juga seorang insinyur bernama Sumoto Yamaguchi. Sumoto dikenal sebagai seorang karyawan yang teladan dan juga rajin bekerja. Nah, selama 3 bulan terakhir dia mendapatkan tugas dinas di kota Hiroshima, Jepang. Tugasnya waktu dinas itu adalah dia mesti mendesain dan juga mengawasi pembuatan kapal tanker minyak milik perusahaan Mitsubishi Heavy Industry. Setelah tugasnya selesai, Sumoto ini happy banget nih karena pada akhirnya dia bisa balik lagi ke rumahnya yang ada di kota Nagasaki, Jepang. Dia happy karena di Nagasaki, istri dan anaknya itu udah menunggu kepulangannya Sumoto. Nah, pada hari kepulangan, Sumoto bersama dengan 2 rekan kerjanya ini lagi nunggu di dermaga yang ada di kota Hiroshima. Dia dan 2 temannya ini rencana mau pulang menggunakan kapal feri. Pas lagi nunggu, Sumoto sadar bahwa ada beberapa barang yang ketinggalan di mes kantor. Mau nggak mau, Sumoto balik lagi ke kantor tuh buat ambil barang yang ketinggalan. Pas perjalanan balik ke kantor sekitaran jam 8.15 pagi, Sumoto ngerasa kayak ada suara gemuruh gede gitu di langit. Pas dia nengok ke langit, dia melihat di kejauhan sana itu ada 2 pesawat yang lagi terbang yang menjatuhkan 2 buah barang tapi ada parasutnya. Sumoto bingung dong kayak, Itu apaan tuh? Gak lama kemudian pas 2 barang ini terjatuh, tiba-tiba muncul semacam kilat atau petir yang ngebuat seluruh pandangannya itu menjadi putih. Kilatnya ini juga muncul berbarengan dengan suara ledakan yang sangat keras. Dirasa panik ya, Sumoto langsung masuk dan menyelam ke sungai atau parit yang ada di sampingnya. Gak lama kemudian pandangan Sumoto itu seluruhnya menjadi gelap dan dia tidak sadarkan diri. Ajaibnya adalah beberapa saat kemudian Sumoto ini terbangun dan tersadar tuh. Pas itu ya kupingnya ini pengang banget. Bahkan juga gendang telinganya itu dikabarkan pecah. Dia melihat sekelilingnya dan dia bingung kayak ini kok gelap banget ya. Setahu gua sih ini masih pagi. Pas dia cek tubuhnya, hampir sekujur tubuh dan juga mukanya ini dipenuhi dengan luka bakar. Sumoto pun melihat ke arah depan dan jauh di depan sana dia melihat awan besar hitam berbentuk jamur. Ketika ini ya dari perspektifnya Sumoto ini dia kayak bingung kayak nggak tahu apa-apa. Dia kayak apa nih yang baru aja terjadi? Sumoto yang masih sepoyongan ini jalan balik, nggak menuju ke kantor nih, tapi sekarang balik lagi menuju ke dermaga. Pas sampai dermaga, dia ketemuan tuh dengan 2 orang temannya yang penuh dengan luka bakar yang sama, tapi juga ajaibnya mereka tuh masih hidup. 2 temannya Sumoto ini juga bingung karena mereka nggak tahu apa-apa. Dirasa nggak tahu mesti ngapain ya, yaudah deh yang bisa mereka lakukan adalah mereka cari cara tuh untuk balik ke rumahnya yang ada di Nagasaki. Dikarenakan dermaganya sekarang menjadi tidak berfungsi, mereka berjalan tuh menuju ke stasiun kereta api. Di stasiun kereta api, mereka mencari kereta yang sekiranya mau mengantar mereka dari kota Hiroshima menuju ke kota Nagasaki, Jepang. Lalu pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Sumoto sampai di rumahnya yang ada di Nagasaki. Pas itu dia ketemu tuh dengan anak dan istrinya. Setelah temu kangennya, Sumoto ini langsung pergi ke klinik dekat rumahnya untuk dilakukan pengobatan. Besok harinya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dengan keadaan penuh luka dan juga perban di beberapa tempat tubuhnya, Sumoto ini pergi ke kantor dong untuk masuk kerja. Sumoto jalan tuh menuju kantor dan dikarenakan sakit di seluruh tubuhnya ya, Sumoto baru sampai kantor itu sekitaran jam 11 siang. Pas sampai di kantor, bosnya bukannya khawatir, tapi malah marah-marah. Bosnya ini bilang kayak, kok lo telat sih masuknya? Pakaian lo kok juga nggak rapi sih? Kok kayak lo ke kantor kok masih pakai perban? Kayak gimana sih lo, kayak lo niat kerja nggak sih? Sumoto kesel dong, kayak baru masuk kerja kok malah dimarah-marahin. Sumoto balas ngomel kayak
"Pak Bos, lo nggak sadar apa di luar sana tuh ada keributan?" Ya udah deh, terjadi keributan adu bacot tuh di antara Sumoto dan juga bosnya. Pas lagi adu bacot begini, dari jendela di ruang kerja bosnya, Sumoto lagi-lagi melihat semacam kilat berwarna putih di kejauhan sana. Gak lama kemudian muncul lagi suara yang sangat-sangat keras dan juga ledakan yang sangat-sangat besar. Ledakannya ini ngebuat Sumoto dan juga bosnya itu terpental. Mereka berdua langsung tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian Sumoto sadar dan kebangun nih. Pas itu dia bingung dan juga kayak ngambek gitu, kayak ini ada apa lagi sih? Kayak kok kejadian lagi sih? Kayak apa yang sebenarnya terjadi? Pas melihat sekelilingnya, Sumoto teringat bahwa hal terakhir yang dia lakukan tadi itu kan lagi berantem tuh sama bosnya. Nah, di antara puing-puing bangunan yang hancur, Sumoto melihat tuh bosnya kayak merintih kesakitan dan meminta pertolongan ke Sumoto. Cuman Sumoto cuek aja dan jalan terus, mengabaikan bosnya. Sumoto keluar dari bangunan kantor lalu jalan lagi dengan compang-camping menuju ke rumahnya. Pas sampai rumah, ajaibnya ya, walaupun rumahnya hancur lebur, dia melihat anak dan istrinya itu selamat, masih hidup dengan luka-luka yang ringan. Pas ini ya, Sumoto sadar bahwa ini adalah keadaan darurat dan mereka sekeluarga mesti mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ternyata ya, seperti yang kita tahu, pada bulan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat itu sedang melakukan sebuah aksi yang sangat mengerikan ke Jepang. Aksi mengerikannya ini adalah Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir ke kota Hiroshima dan juga kota Nagasaki, Jepang. Nah, kedua aksi mengerikan ini dilihat langsung oleh Sumoto pas dia lagi di Hiroshima dan juga pas dia lagi di Nagasaki. Jadi, barang yang dijatuhkan oleh pesawat yang dilihat oleh Sumoto pas dia lagi di Hiroshima itu adalah bom nuklir. Lalu cahaya putih yang Sumoto lihat pas dia lagi dimarahin bosnya dikarenakan telat masuk kantor itu adalah cahaya dari bom nuklir. Dikarenakan peristiwa ini, Sumoto terkenal sebagai orang yang paling beruntung di dunia karena dia selamat dari 2 bom nuklir. Terus juga dia menjadi pria yang paling tidak beruntung di dunia karena dia terkena imbas dari 2 bom nuklir. Dan sekali lagi dia juga terkenal sebagai pria yang besok masuk kerja walau telah terjadi kiamat kecil menimpanya. Pertama, hidup dengan pensil di kepala. Kalau lo nonton John Wick, lo pasti inget lah ya dengan adegan dimana John Wick-nya itu nunjukin pensil ke kepala seseorang. Biasanya kalau ada benda asing masuk ke kepala, mau itu pensil atau bahkan peluru, orangnya itu langsung meninggal. Tapi ini enggak cuy, ada cerita tentang seorang anak yang hidup dengan pensil di dalam kepalanya. Pada tahun 1952, ada seorang anak kecil bernama Margaret Wagner yang masih berusia 4 tahun. Pada hari itu ya, Margaret ini lagi main-main tuh dengan salah satu pensil warna. Awalnya dia coret-coret pensilnya ini di kertas, kayak menggambar asal lah, namanya juga anak kecil. Setelah bosan menggambar, dia lari-lari keliling rumah masih dengan pensil di tangannya. Ibunya Margaret yang kita sebut saja sebagai Fulana ini bilang ke Margaret kayak, "Dek, jangan lari-lari di rumah ya." Cuman ya namanya juga anak kecil ya, ketika dilarang dia malah semakin melakukannya dong. Bener aja, pas itu ya Fulana mendengar suara jatuh gitu, kayak gedubrak. Fulana menduga kalau Margaret ini somehow kepleset dan terjatuh akibat berlarian. Cuman anehnya di sini adalah Fulana tidak mendengar Margaret menangis. Biasanya kan kalau anak kecil jatuh ya nangis dong. Dia cek dong Margaret dan Fulana langsung kaget dan juga panik karena ternyata Margaret ditemukan pingsan bersimbah darah. Fulana langsung membawa Margaret ke rumah sakit dan ternyata dari hasil pemeriksaan pertama, dokter notice bahwa ada pensil yang menusuk kepalanya Margaret. Dilakukanlah CT scan dan bener dong, pensil yang tadi dipakai menggambar Margaret sepanjang 8 cm ini ternyata telah menusuk pipi Margaret dan masuk ke dalam kepalanya. Nah, inget ya, ini kejadian di tahun 1952 di mana teknologi medis itu belum secanggih sekarang. Dokter pun mengadakan rapat tuh mendiagnosa kondisinya Margaret dan apa solusi terbaiknya. Dari hasil pemeriksaan, dokter bilang bahwa pensilnya ini itu menembus pipinya Margaret masuk ke dalam otak dan berhenti hampir di dalam otaknya dan nyaris menyentuh saraf optik. Untungnya adalah pensilnya ini itu berhenti masuk lebih dalam lagi dan tidak mengenai bagian vital aortanya. Beberapa dokter ini nggak berani untuk melakukan operasi mengeluarkan pensil ini karena mereka takut kalau salah gerak dikit aja ini bisa berakibat fatal. Kalaupun pensilnya ditinggal di kepala, ya aneh dong. Masa iya ada
pensil di dalam kepala orang. Selain itu juga, kalau dokter tidak cepat bertindak, takutnya muncul komplikasi penyakit lain akibat pensil ini. Atau takutnya karena gerakan tubuhnya Margaret ya, pensilnya itu semakin lama tuh semakin masuk lebih dalam lagi, yang ujung-ujungnya berakibat fatal. Cuman sekali lagi ya, karena dokternya nggak berani melakukan operasi dan teknologi medisnya belum memadai, mau nggak mau untuk sementara ini Margaret distabilkan dulu kondisinya. Yaudah deh, untuk beberapa minggu depan Margaret pulih tuh kondisinya. Cuman ya masih ada nih pensil yang nancep di pipi menembus ke dalam kepalanya. Selama puluhan tahun selanjutnya, Margaret mau nggak mau hidup dengan pensil di dalam kepalanya. Dan somehow, ajaibnya, Margaret hidup dengan normal. Dia tidak mengalami kerusakan otak, dan kecerdasannya Margaret ini tumbuh seperti kebanyakan anak lainnya. Dia tumbuh menjadi anak yang pintar, bahkan menjadi guru matematika. Walaupun begitu, akibat pensil yang ada di dalam kepalanya, Margaret setiap hari itu mengalami mimisan, terus juga sakit kepala yang sangat mengganggu. Lebih parahnya lagi adalah indera penciumannya ini terkadang muncul, terkadang juga hilang. Lalu sekitaran 55 tahun berikutnya, atau pada tahun 2007, ketika Margaret berusia 59 tahun, dia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Dr. Hans Berbrom. Dr. Hans ini adalah dokter spesialis THT dari Berlin, Inggris. Pas Dr. Hans lagi mereview kasusnya Margaret ya, dia dapat tuh mengidentifikasi persis kiranya resiko apa yang bakalan muncul kalau pensil di kepalanya Margaret itu ditarik keluar. Selain itu juga, Dr. Hans mengklaim bahwa dia mampu nih ya untuk melakukan operasi mengeluarkan pensil dari kepalanya Margaret. Ya udah deh, Dr. Hans ketemu tuh dengan Margaret. Dia kayak menawarkan bantuannya gitu. Nah, awalnya Margaret agak ragu karena ya takutnya operasi ini gagal dan dia malah meninggal dunia. Walaupun begitu, Dr. Hans bilang kalau dia tuh adalah dokter ahli bedah yang udah berpengalaman dalam operasi otak. Dr. Hans cerita kalau dia tuh pernah mengeluarin peluru dari otak manusia. Bahkan juga serpihan kaca yang kecil-kecil itu yang masuk ke dalam otak itu dia pernah lakukan operasinya. Margaret mulai percaya nih dengan Dr. Hans, dan yaudah deh, pasrah aja menerima bantuan solusi dari Dr. Hans. Singkat cerita, Dr. Hans pun melakukan operasi untuk mengeluarkan pensil yang udah tertanam di kepalanya Margaret selama 55 tahun lebih. Hasil operasinya adalah Dr. Hans itu berhasil mengeluarkan 6 dari 8 cm pensil yang tertanam di dalam kepalanya Margaret. Sisa 2 cm ini itu tidak bisa Dr. Hans keluarkan karena ternyata sisa 2 cm ini tuh udah tertanam terlalu jauh dan terlalu dekat dengan saraf optik. Kalau Dr. Hans mengeluarkan sisa 2 cm ini, takutnya adalah Margaret mengalami kebutaan. Walaupun begitu, Dr. Hans memastikan bahwa sisa 2 cm ini itu tidak membahayakan Margaret. Pasca operasi ya, Margaret bilang bahwa dia tidak mengalami pusing dan juga mimisan lagi. Indera penciumannya ini sekarang juga menjadi stabil. Margaret pun kembali pulih dan menjalankan kehidupannya secara normal lagi. Nah, pensil yang berhasil dikeluarkan dari kepalanya Margaret itu dia simpan baik-baik sebagai kenangan. So, itu adalah kisah nyata mengerikan dari internet. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau lo sekiranya butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas orang yang tiba-tiba aja keluar dari pesawat secara misterius. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.